hari ini ya. Hari ini kita belajar tentang bidang singgung dan hampiran ya. Kalau sebelumnya kita masih belajar tentang garis singgung ya. Kalau sekarang kita belajar tentang bidang singgung. Jadi kalau garis singgung itu biasanya difungsi dengan dua variabel yang implisit atau bidang kalau fungsi lebih dari dua variabel, maka kita punyanya adalah bidang singgung. Bidang ini berlaku di semua dimensi ya sebenarnya. Di bahasa Inggris aslinya itu yang universal adalah hyperplane. Hyperplane itu berlaku untuk bahkan di dimensi 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan belajar juga tentang hampiran. Hampiran ini pada dasarnya adalah diferensial atau taksiran ya. Materinya ada 4. Ya. Yang pertama adalah tentang bidang singgung dan garis normal. Kemudian bagaimana kita menaksir atau mengestimasi perubahan nilai suatu fungsi pada arah tertentu. Kemudian tentang linearisasi fungsi, tapi kita akan belajar untuk fungsi dua variabel saja. Dan tentang diferensial, atau ini bagian yang lebih dekat ke taksiran ya. Jadi di awal kita akan belajar tentang bidang singgung dan garis normal, kemudian 3 bab setelahnya itu adalah tentang hampiran atau taksiran. Kita masuk ke materi yang pertama. Bidang singgung. Bidang singgung di titik P0, yaitu titik X0, Y0, dan Z0, pada sebuah level surface F, X, Y, Z sama dengan C. Jadi perhatikan sekarang 3 variabel. Dan level surface ini dari fungsi F, di mana fungsi F itu differentiable, artinya fungsi F memiliki turunan. Nah, bidang singgungnya adalah bidang yang melalui titik P0, ya, jadi dia pasti melewati titik P0, dan normal atau bisa dibilang tegak lurus terhadap gradien dari F di titik P0. Ilustrasi bidang singgung itu seperti ini. Misalkan kalian memiliki sebuah bola ya. Kemudian menunjuk satu titik tertentu di bola itu, kemudian meletakkan sebuah papan yang melalui titik tersebut. Nah, papan inilah yang menempel pada bola, dan melalui titik tersebut, papan ini kita sebut sebagai bidang singgung. Kemudian, selain bidang singgung, kita belajar juga tentang garis normal. Garis normal ya, di permukaan di titik P0, di titik yang sama ya, adalah garis yang lagi-lagi melalui P0 dan sejajar dengan gradien dari F di titik P0.
Garis normal ini dapat dikatakan bahwa dia adalah tegak lurus terhadap bidang singgungnya. Jadi, kalian bisa bayangkan ketika astronot pertama kali menginjak bulan. Bulan itu kan bentuknya seperti bola. Sekarang kita anggap bahwa bulan adalah bola yang mulus ya, tidak ada lubang-lubangnya, tidak ada naik turun gitu ya. Kita anggap bulan ini adalah sebuah bola yang mulus. Kemudian kita tancapkan sebuah tiang dengan bendera, di mana tiang ini berdirinya tegak lurus ke atas. Jadi tiang ini berdirinya sejajar dengan gaya gravitasi bumi. Maka si tiang ini kita bisa anggap dia sebagai garis normal dari permukaan bulan di titik di mana kita menancapkan tiang tersebut. Bagaimana persamaannya? Untuk bidang singgung, ya. Bidang singgung kita punya persamaan yaitu gradien dari F di titik P0 kali titik dengan titik ya, dikurang jadi pertama turunan F terhadap X di titik P0 dikali dengan X minus X0 ditambah turunan F terhadap Y di titik P0 dikalikan dengan Y kurang Y0 ditambah turunan F terhadap Z di titik P0 dikalikan dengan Z minus Z0 sama dengan 0. Nah, di sini kalau diperhatikan ya, X, Y, dan Z ini bisa sebarang nilai. Yang kita punya hanyalah X0, Y0, dan Z0 saja ya. Di mana kumpulan dari X0, Y0, dan Z0 ini membuat koordinat titik P0. Nah, di sini X, Y, dan Z itu bisa sebarang, sehingga ketika kita mengambil sebarang titik di bidang singgung, mereka akan selalu memenuhi persamaan ini. Jadi, semua titik di bidang singgung itu bisa direpresentasikan oleh persamaan ini. Bagaimana dengan garis normal? Untuk garis normal, kita representasikan dengan sistem persamaan parametrik. Yaitu untuk X adalah X0 ditambah turunan F terhadap X di titik P0 dikalikan T, dan seterusnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ambil satu contoh. Cari persamaan bidang singgung dan garis normal dari fungsi dari level surface fx, yz sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z minus 9 sama dengan 0 di titik P0 1,2,4. Maka kalau kita punya fungsinya ya, yang kita lakukan pertama kali adalah menghitung grad F ya. Grad F adalah 2x untuk arah I ditambah
2Y untuk arah J ditambah 1 untuk arah K. Sehingga ketika kita evaluasi grad F di titik P0, kita punya 2 arah I ditambah 4 arah J dan 1 arah K. Kita sudah punya informasi yang pertama. Dari sini kita bisa tulis persamaan bidang singgung. Persamaan bidang singgungnya adalah fx di titik P0 kali x min x0 tambah fy di titik P0 dikalikan dengan y minus y0 ditambah fz di titik P0 dikalikan dengan z minus z0 sama dengan 0. Maka kita cukup masukkan aja nilai-nilainya ya sekarang. Maka kita punya fx P0 adalah 2 dikalikan dengan x minus x0. Berarti x minus x0-nya adalah 1. Ditambah fy di titik P0 adalah 4. Y minus y0-nya adalah 2. Ditambah fz di titik P0 adalah 1. Z minus z0 4 sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis juga dengan 2x plus 4y plus z min 2 min 8 min 4. Berarti min 14 ya. Atau sama dengan 14. Di sini kita dapat persamaan bidang singgungnya. Kemudian persamaan garis normal. Persamaan garis normal kita gunakan persamaan parametrik ya. Persamaan parametriknya adalah x yaitu x0 tambah fx p0 t, kemudian y adalah y0 tambah fy p0 t, dan z adalah z0 tambah fz di titik p0 kali t. Dari sini kita punya x adalah 1 plus 2 t
Y adalah 2 plus 4T, dan Z adalah 4 plus T. Untuk contoh ini, ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kita menaksir atau mengestimasi perubahan nilai fungsi pada arah tertentu. Pada dasarnya untuk menaksir perubahan pada arah tertentu, ya, kita punya bagaimana kita menaksir perubahan nilai sebuah fungsi f yang diferensiabel saat kita berpindah sejauh jarak ds yang cukup kecil dari titik P0 pada arah U. Maka kita menggunakan formula ini, yaitu perubahan nilai fungsi f, df, adalah turunan berarah grad f di titik P0 kali titik dengan arah U. Di sini kita punya skalar ya. Hasilnya kita kalikan dengan besaran perpindahannya, yaitu ds. Contohnya seperti apa? Contohnya, kita diminta untuk mengestimasikan seberapa besar nilai dari fungsi f x y z sama dengan y sin x plus 2yz akan berubah jika titik P berpindah sejauh 0,1 satuan dari titik P0 010 ke arah titik P1 22 min 2. Maka kalau kita diberikan soal seperti ini, kita tentukan dulu, kita boleh tentukan dulu grad f di titik P0 atau arahnya dulu ya, arah turunannya. Di sini saya coba memilih untuk menentukan arah turunannya. Jadi P0 ke arah P1. Maka kita punya 2 minus 0 arah I ditambah 2 minus 1 arah J ditambah dengan min 2 min 0 arah K, yaitu sama dengan 2I plus J min 2K. Nah, yang kita perhatikan adalah untuk arah itu pasti harus selalu vektor satuan, sehingga kita coba arahnya. Arah U adalah vektor P0 P1 dibagi dengan normnya. Yaitu normnya adalah 3 ya. Ini kalian bisa hitung sendiri. Norm dari P0
P1 itu sama dengan 3. Maka kita punya arahnya adalah 2/3 untuk arah I, kemudian 1/3 untuk arah J, dan minus 2/3 untuk arah K. Kita punya informasi yang pertama ya. Kemudian kita hitung gradien F. Grad F adalah grad F-nya apa ini? Untuk arah I, berarti turunan F terhadap X, yaitu Y cos X. Kita punya ini untuk arah I. Kemudian untuk arah J, maka kita turunkan terhadap Y. Berarti kita punya sin X plus 2Z untuk arah J. Dan untuk arah K kita turunkan terhadap Z, yaitu 2Y. Sehingga kita punya grad F di titik P0 adalah grad F di titik P0 adalah kita masukkan Y-nya 1, cos X-nya 0 ya, untuk arah I, ditambah sin 0 plus 2 kali 0 untuk arah J, tambah 2 kali 1 untuk arah K. Sehingga kita punya cos 0 kan 1 ya, berarti kita punya I, sin 0, 0, 2 kali 0 juga 0, maka arah J-nya 0 dan arah K-nya 2. Plus 2K. Kita punya informasi yang kedua. Sehingga kita bisa kembali ke pertanyaan awal. Seberapa besar nilai dari F ini berubah kalau titiknya berpindah dari P0 ke P1 sejauh 0,1 satuan. Berarti dalam hal ini adalah ds. Sehingga kita punya df sama dengan grad F di titik P0 kali titik dengan U dikalikan dengan ds, yaitu I plus 2K kali titik
dengan 2i plus c minus 2k dikalikan dengan ds. ds-nya adalah 0,1 ya. Dikalikan dengan 0,1. Maka kita punya perkalian titiknya adalah 1 kali 2. Ya. 2 ditambah 0 kali 1. 0 minus 2 kali 2, 4. Karena kita punya tambah 2 kali min 2. Ya. Kemudian dikalikan dengan 0,1. Sehingga kita punya minus 2 kali 0,1. Yaitu minus 0,2. Jadi kira-kira nilai dari fungsi f itu akan turun sebanyak 0,2 satuan. Untuk contoh ini apakah ada pertanyaan? Pak, mau tanya. Silakan. Tadi untuk yang U, kenapa sepertiga yang nggak dimasukin ya, Pak? Oh iya. Saya lupa. Berarti ini salah masih jawabannya ya. Terima kasih untuk sudah diingatkan ya. Jadi ini harusnya per 3/3. Berarti ini 2/3, 4/3, sehingga kita punya minus 2/3. Berarti seharusnya bukan 0,2 tapi ini minus 2/3. Jadi 2/3 itu kan 0,67 ya. Berarti kalau dikalikan 0,1 kita punya 0,067 satuan. Ya. Terima kasih sudah teliti ya. Berarti menyimak. Ada pertanyaan? Bapak, saya bertanya, Pak. Silakan. Yang tadi untuk cari gradien yang dimasukin P0-nya ini, kita masukin P0 atau P0 P1, Pak? P0 saja. Kan titik awalnya adalah P0. Oke. Mungkin kita perlu kembali ke halaman sebelumnya ya. Jadi yang diminta adalah berpindah dari dari titik P0. Jadi kita hanya mengambil titik awal saja. Nah, pada arah U. Jadi kasusnya bisa jadi vektor arahnya diberikan atau seperti ini. Di sini yang diberitahu adalah tujuan akhir
tapi kita diminta untuk menghitung perubahan nilainya kalau dia berpindah hanya sebanyak 0,1 satuan. Maka di sini kita bisa ini ibaratnya kita punya titik awal P0 dan titik akhir P1 ya. Sehingga si partikel ini misalkan berjalan dari P0 ke P1 ya. Anggaplah ini garis lurus ya. Kita punya vektor arah. Punya vektor yaitu vektor dari P0 ke P1. Tapi untuk vektor U tadi, untuk arahnya, itu adalah vektor satuan. Sehingga bisa jadi vektor U-nya hanya seperti ini. Ini vektor U, yaitu vektor arah. Nah, untuk menjawab pertanyaan mengapa gradnya cuma dimasukkan P0 saja, karena berpindahnya dari titik P0, bukan dari titik P1. Seperti itu ya. Apakah jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita ke linearisasi fungsi dua variabel. Linearisasi sebuah fungsi f x y pada titik x0 y0, di mana f adalah fungsi yang memiliki turunan. Hasil linearisasinya adalah fungsi Lxy, yaitu fx0 y0 plus fx di titik x0 y0 dikalikan dengan x minus x0 plus fy di titik x0, y0 dikalikan dengan y minus y0. Nah, arti dari linearisasi ini seperti ini sebenarnya. Kalau kita punya, mungkin ilustrasinya saya kembali ke ilustrasi sebuah bola. Kita punya sebuah bola, kita tempelkan sebuah bidang singgung pada bola tersebut. Pada titik tertentu, di mana misalkan di sini bidang singgungnya, maaf. Jadi bola ini di titik x0, y0 kita tempelkan bidang singgung. Nah, kalau bisa diimajinasikan ya, kalau kalian bisa mengimajinasikan sendiri, maka nilai fungsi di titik sekitar x0 dan y0, di titik sekitar x0, y0, itu nilainya tidak akan jauh berbeda dengan nilai yang ada pada bidang singgung. Karena titik-titiknya itu sangat dekat dengan bidang singgung. Hanya untuk di titik-titik sekitar bidang singgung saja ya. Di sekitar titik yang menyentuh bidang singgung. Nah, bola ini kita anggap sebagai fungsinya, dan titik-titik di bidang singgung yang ada di sekitar x0, y0 itu kita sebut sebagai hasil linearisasinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita punya fungsi yang rumit gitu ya, misalkan fungsi yang kuadrat, pangkat 3, atau akar, atau eksponen, atau logaritma natural, atau macam-macam ya.
terkadang kita akan kesulitan untuk menghitung nilainya secara eksak. Terutama kalau kita punya kombinasi, misalkan kombinasi antara trigonometri, akar, logaritma, eksponen, dan seterusnya, dikombinasikan jadi satu fungsi, kita ingin menghitung nilainya di titik tertentu. Gitu. Terkadang kita akan kesulitan. Maksudnya, kita ingin menghitung nilainya di sekitar sebuah titik yang mudah. Ya, jadi kita punya satu titik yang kita mudah hitung nilainya, kemudian kita ingin hitung nilainya di sekitar titik tersebut. Karena fungsinya rumit, biasanya menghitungnya rumit. Maka kita bisa aproksimasi, yaitu dengan cara melinearisasi. Nah, hasil linearisasinya ini, nilainya kurang lebih sama dengan nilai fungsinya. Pasti ada selisih, tapi selisihnya tidak akan terlalu jauh. Nah, pendekatan ini, ya, aproksimasi ini, itu disebut sebagai aproksimasi linier standar dari fungsi f di titik x0, y0. Contohnya seperti apa? Contohnya kita diminta untuk mencari linearisasi dari fxy, x kuadrat minus xy plus setengah y kuadrat plus 3 di titik 3,2. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita menentukan dulu f 3,2, yaitu 3 kuadrat minus 3 kali 2 plus setengah kali 2 kuadrat plus 3, yaitu 9 minus 6 plus 2 plus 3. Yaitu sama dengan 8. Kemudian kita tentukan lagi fx dievaluasi di 3,2, ya, yaitu 2x minus y. Kemudian ini kita evaluasi di 3,2. Berarti kita punya 2 kali 3 minus 2 sama dengan 6 min 2, yaitu 4. Kemudian fy di titik 3,2 juga, yaitu minus x plus y. Kita evaluasi lagi-lagi di 3,2, ya, yaitu min 3 plus 2, yaitu min 1. Kita sudah punya 3 informasi itu, maka hasil linearisasinya adalah L, X, Y sama dengan F X0, Y0 ditambah F Fx di titik X0, Y0 dikalikan dengan X minus X0 tambah Fy di titik X0, Y0 dikalikan dengan Y minus Y0, yaitu 8 plus
4 kali X minus 3 ditambah min 1 kali Y minus 2. Yaitu 4X minus Y 8 minus 12 minus 4 plus 2. Berarti min 2. Nah, kita sudah punya hasil linearisasinya di sini. Kalau diperhatikan di sini ya, nilai fungsi f ini fungsi yang ada kuadratnya, ada x kali y dan seterusnya ya. Sedangkan di sini hasil linearisasinya hanya tidak ada pangkat lebih dari 1 ya. Jadi pangkatnya maksimal 1 dan tidak ada perkalian antar variabel. Jadi kita punya fungsi yang linear. Kalau misalkan kita diminta untuk menghitung nilai fx di titik 3,001 dan 1,999. Kalau kita masukkan ke fx, y, untuk menghitung nilainya pasti susah ya kalau kita diminta untuk menghitung dengan tangan. Tapi kalau kita hitung nilainya dengan hasil linearisasinya, jauh lebih mudah karena tidak ada kuadrat dan tidak ada perkalian antar variabel. Walaupun mungkin hasilnya tidak sama, tidak benar-benar sama dengan nilai f, x, y, tetapi setidaknya nilainya sangat cukup dekat. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, tadi saya menyatakan bahwa linearisasi ini nilainya tidak eksak. Ya. Pada secara umum, pasti akan ada error. Errornya kita bisa taksir. Errornya kita bisa kira-kira, kita bisa estimasi, yaitu kalau misalkan fungsi f punya turunan parsial pertama dan kedua yang kontinu di semua titik pada daerah buka yang memuat persegi panjang R dengan titik pusat di x0, y0. Dan jika sebuah nilai m itu adalah sebarang batas atas dari turunan kedua f terhadap x, f terhadap y, dan f terhadap xy. Normnya, ya, kita ambil normnya. Pada daerah buka R. Maka errornya, jadi selisih dari hasil linearisasinya dengan hasil fungsinya, itu kurang lebih, selisihnya dibatasi dari atas oleh ini, M/2 kali X minus X0, norm dari X min X0 ya, plus norm dari Y min Y0 dikuadratkan. Di sini dapat dilihat bahwa kalau kita ingin errornya semakin kecil, maka kita harus buat X dan Y ini sedekat mungkin dengan X0 dan Y0. Jadi semakin dekat X dengan X0, semakin dekat Y dan Y0,
maka kita punya nilai dari X min X0 semakin kecil, Y min Y0 juga semakin kecil. Kuadratnya juga akan lebih kecil lagi. Sehingga errornya pasti semakin kecil. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil linearisasi itu sebenarnya masuk akal untuk titik-titik di sekitar X0, Y0 saja. Kalau sudah terlalu jauh, errornya akan menjadi sangat besar. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita ke materi yang terakhir sebelum latihan soal, ya, yaitu tentang diferensial. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari tentang diferensial total. Apa itu diferensial total? Kalau misalkan kita berpindah dari X0, Y0 menuju sebuah titik, yaitu X0 plus DX, Y0 plus DY, di mana di sini kita bisa lihat bahwa dx adalah perubahan dari x0. Jadi kita x0 bergeser sejauh dx dan y0 bergeser sejauh dy. Maka hasil perubahannya adalah df sama dengan fx x0, y0 kali dx ditambah fy x0, y0 kali dy. Nah, hasil perubahan ini itu ada pada linearisasi fungsi f. Dan ini persamaan ini disebut sebagai diferensial total dari fungsi f. Bagaimana implementasinya? Ya. Misalkan kita memiliki sebuah pabrik kaleng gitu ya. Kita punya sebuah pabrik kaleng, kita mendesain sebuah kaleng bentuknya silinder. Dan kita desain jari-jarinya 1 inci, tingginya 5 inci. Tapi saat kita memproduksi kaleng tersebut, pasti akan ada error ya. Jadi saat kita memproduksi kaleng tersebut, pasti akan ada error. Kita tidak akan, sebagai manusia, bahkan mesin yang kita desain pun, masih sangat mungkin terjadi meleset sedikit ya. Misalkan di kasus ini jari-jarinya ternyata di kaleng jadinya itu adalah naik sebesar 0,03 dari rencana awal yang hanya 1 inci menjadi 1,03 inci. Dan tingginya ternyata turun sebesar 0,1 inci. Jadi sekarang ternyata hasil produksinya kaleng kita itu tingginya adalah tingginya adalah 4,9 inci. Nah, coba taksir besaran perubahan volume kaleng kalau hal ini terjadi. Saya berikan waktu 5 menit untuk kalian mengira-ira jawabannya seperti apa.
Ada yang sudah bisa? Oke, jadi sebenarnya kita cukup memasukkan ke rumus tadi ya. Cuman di sini informasi yang kosong, informasi yang tidak ada adalah rumus volume dari kalengnya ya. Karena yang diminta adalah besaran perubahan volume kaleng. Maka kita tentukan dulu volumenya ya, sebagai fungsi dari jari-jari dan tinggi, yaitu pi r kuadrat kali tinggi. Di mana pi r kuadrat adalah luas lingkaran, kemudian H adalah tingginya. Sehingga luas lingkaran kali tinggi kita punya kaleng silinder. Nah, dari sini kita punya turunan V terhadap R adalah 2 pi R H. Dan turunan V terhadap H adalah pi R kuadrat. Sehingga kita punya turunan V terhadap R di titik 1,5 ya, adalah 2 pi kali 1 kali 5, berarti 10 pi. Dan turunan V terhadap H di titik 1,5, karena kita ada di sekitar titik jari-jari 1 inci dan tinggi 5 inci ya. Yaitu pi kali R kuadrat, berarti pi. Kemudian kita cukup masukkan ke rumusnya saja. Seberapa besar perubahan volume kaleng, yaitu dV. dV ini yang ditanyakan. Maka dV adalah VR di titik 1,5 dikalikan dengan DR ditambah VH di titik 1,5 dikalikan dengan DH, yaitu 10 pi dikalikan dengan DR-nya adalah 0,03 ditambah pi dikalikan dengan minus 0,1, yaitu 0,3 pi minus 0,1 pi. Hasilnya adalah 0,3
2pi. Di sini artinya apa? Artinya, kalau misalkan kaleng yang kita buat, jari-jarinya meleset sebesar 0,03 dan tingginya meleset sebesar minus 0,1, maka volumenya akan meleset sebesar 0,2pi. Seperti itu. Jadi volume kaleng akan berubah naik sebanyak 0,2pi dari target awal. Apakah ada pertanyaan? Bapak, saya boleh bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi yang DR sama DH itu ya Pak ya? Kalau di linearisasi itu X min X0 sama Y min Y0 ya Pak ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Cuman bedanya kalau di linearisasi tadi, X dan Y-nya itu nilainya masih bebas. Di sini sudah ditentukan. Jadi X min X0-nya sudah pasti DR dan Y min Y0-nya sudah pasti DH. Ya, kalau dibandingkan dengan slide ini, ya. Slide ini kan kita memakai notasi yang standar ya, yaitu F, X, dan Y. Sehingga kita punya DF sama dengan Fx di titik X0, Y0 dikalikan dengan DX ditambah Fy di titik X0, Y0 dikalikan dengan Dy. Di sini kita punya karakter yang berbeda ya, yaitu V, R, dan H. Supaya kalian nggak bingung ya, saya kasih catatan. Padanannya di sini V itu F, kemudian R-nya adalah X, H-nya adalah Y ya. Apakah terjawab? Terjawab Pak. Terima kasih Pak. Jadi ini cuman masukin rumusnya yang di atas, cuman ganti variabelnya aja ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita ke latihan soal. Latihan yang pertama, ini perlu dibahas nggak? Untuk menentukan persamaan bidang singgung dan garis normal. Di sini, ini adalah F, X, Y, Z ya. Sehingga kita punya Fx di titik P0 adalah 2x plus 2y di titik P0, yaitu karena x-nya 1, y-nya min 1, maka dia 0. Kemudian fy di titik P0 adalah 2x min 2y lagi di titik P0. Maka nilainya adalah
Dan fz di titik P0 yaitu 2z lagi-lagi di titik P0 adalah 6. Kemudian persamaan bidang singgung, maka kita punya kita tinggal masukin aja rumus yang di atas ya, yang di materi yang pertama, yaitu fx di titik P0 kali x min x0 tambah fy di titik P0 dikalikan dengan y min y0 ditambah fz di titik P0 dikalikan dengan z min z0 sama dengan 0. Maka kita punya persamaan bidang singgungnya adalah fx-nya 0 ya, sehingga bagian ini tidak perlu kita tulis, kita cukup punya fy ya. Fy-nya adalah 4 dikalikan dengan y min y0. Y0-nya adalah min 1 sehingga berarti di sini y plus 1 ditambah fz di titik P0 adalah 6 dikalikan dengan z min 3 sama dengan 0. Maka kita punya 4y plus 6z plus 4 min 6 kali 3 itu 18 ya. Berarti min 14. Ini adalah persamaan bidang singgung. Bagaimana dengan persamaan garis normalnya? Nanti dicoba sendiri ya untuk persamaan garis normalnya. Apakah jelas ini? Untuk persamaan garis normalnya, tinggal ambil rumusnya yang di atas tadi ya. Kemudian dimasukkan nilai fx P0, fy P0, fz P0, dan titik-titik x0, y0, dan z0. Soal yang kedua, tentukan persamaan bidang singgung di titik yang diberikan jika kita punya ini. Kalau seperti ini, maka kita bisa buat dulu, kita geser dulu semuanya ke sebelah kiri atau sebelah kanan sama dengan ya. Misalkan saya geser ke sebelah kanan sama dengan, maka kita punya ln dari x kuadrat plus y kuadrat dikurang z sama dengan 0. Maka di sini ini adalah sampai sini ya. F x, y, z. Sehingga fx di titik P0 yaitu turunan f terhadap x. Maka kita punya x kuadrat plus y kuadrat, ini turunannya 2x ya, di titik P0, maka nilainya adalah 2. Kemudian fy di titik P0, 2y per
X kuadrat plus Y kuadrat. Titik P 0, yaitu 0, karena Y-nya adalah 0. Dan F Z di titik P0, yaitu min 1, karena turunan F terhadap Z adalah min 1. Sehingga kita punya persamaan bidang singgungnya adalah lagi-lagi Fx P0 X min X0 ditambah Fy P0 Y min Y0 ditambah Fz P0 Z min Z0 sama dengan 0. Sehingga kita punya 2 kali X min X0, yaitu X min 1, ditambah Fy P0, ini kan 0 ya. Dikalikan berapapun pasti 0. Ditambah Fz P0, yaitu min 1, dikalikan dengan Z min 0, sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaan bidang singgungnya adalah 2X min Z min 2 sama dengan 0. Untuk contoh yang ini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Untuk contoh yang ini agak sedikit rumit ya. Karena sekarang kita memiliki dua permukaan, yaitu XYZ sama dengan 1 dan X kuadrat plus 2Y kuadrat plus 3Z kuadrat sama dengan 6. Kemudian kita iris kedua permukaan tersebut ya. Dari hasil irisannya kita menentukan persamaan parametrik garis singgung kurvanya. Hasil irisannya akan berbentuk kurva. Ini bisa dibayangkan seperti misalkan kalian memiliki sebuah silinder atau bola atau apapun ya. Kemudian kita iris ya. Kita iris dengan sesuatu, misalkan kita iris dengan bidang gitu ya. Atau ya mungkin kita bisa anggap kita lagi masak nih. Kita punya wortel, kita iris secara ya kadang ada yang suka lurus, ada yang miring, ada yang agak miring sedikit gitu ya. Hasil irisannya itu akan berbentuk sebuah kurva kalau kita lihat dari satu sisi tertentu. Jadi garis irisannya itu adalah kurvanya yang dimaksud di sini. Nah, dari irisan tersebut kita diminta untuk menentukan persamaan parametrik garis singgung di bagian irisan itu. Cara mengerjakannya bagaimana? Di sini saya kasih petunjuk ya, bahwa vektor singgung dari irisan kedua permukaan ini itu selalu tegak lurus terhadap gradien dari masing-masing permukaan. Misal di sini kita punya f x, y, z. Yang ini kita punya fungsi lain yaitu g x, y, z.
Nah, vektor singgung dari jadi vektor dari garis singgungnya, kan garis singgung kurva ini pasti sejajar dengan vektor singgung ini. Sehingga karena vektor singgungnya adalah selalu tegak lurus terhadap gradien kedua permukaan, maka kita harus tentukan dulu nih gradien dari kedua permukaan tersebut di titik 1,1,1. Itu pertama grad F di titik 1,1,1 adalah YZ untuk arah I, kemudian XZ untuk arah J, dan XY untuk arah K. Kita evaluasi di titik 1,1,1. Yaitu nilainya adalah I plus J plus K. Kemudian grad G di titik 1,1,1. Maka kita punya 2X untuk arah I ditambah 4Y untuk arah J ditambah 6Z untuk arah K. Kita evaluasi di 1,1,1. Maka kita punya 2I plus 4J plus 6K. Nah, sekarang si garis singgung ini pasti tegak lurus terhadap kedua permukaan. Maka kira-kira vektor apa yang tegak lurus dengan F di titik 1,1,1 dan dia juga tegak lurus di titik G di titik 1 tegak lurus dengan gradien G di titik 1,1,1. Kira-kira vektor apa yang tegak lurus terhadap keduanya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Sebuah vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor lain. Maka vektor yang tegak lurusnya adalah, misalkan kita anggap vektornya adalah vektor V ya. Yang tegak lurus terhadap F dan dia juga tegak lurus terhadap G. Tegak lurus terhadap grad F dan juga tegak lurus terhadap grad G. Maka vektor V adalah vektor grad F di titik 1,1,1 kali silang dengan grad G di titik 1,1,1. Masih ingat ini? Perkalian silang? Oke, kalau sudah lupa nanti silahkan diingat-ingat kembali ya. Jadi hasil kali silang ini pasti tegak lurus dengan grad F di titik 111 dan grad G di titik 111. Kalau nggak percaya kita hitung dulu ya. Cara mengalihkan silangnya kita memakai determinan matriks. Kemudian grad F berarti 1, 1, 1. Grad G 2,
4, 6. Maka kita punya untuk arah I-nya adalah 6 dikurang 4, yaitu 2 untuk arah I. Kemudian untuk arah J-nya adalah 4. Untuk arah J. Dan untuk arah K-nya adalah 2 lagi. Oh maaf, untuk arah J-nya harusnya negatif ya. Min 4, kemudian 2. Sekarang kita cek apakah V tegak lurus dengan grad F. Untuk memeriksa apakah sebuah vektor tegak lurus, kita pakai apa? Vektor U tegak lurus terhadap vektor V jika vektor U kali titik dengan vektor V sama dengan nol ya, Pak? sama dengan 0. Betul sekali ya. Maka untuk memeriksa apakah vektor V ini vektor yang tegak lurus terhadap F dan G, terhadap grad F dan grad G, maka kita cek aja. Vektor V kali titik dengan grad F di titik 1,1,1. Maka kita punya 2 kali 1 ditambah min 4 kali 1 ditambah 2 kali 1. Sehingga kita punya nilainya adalah 0. Maka kesimpulannya, vektor V ini tegak lurus dengan grad F di titik 1,1,1. Kalau dengan grad G gimana? Kita cek lagi. Vektor V kali titik dengan grad G di titik 1,1,1 adalah 2 kali 2 ditambah min 4 kali 4 ditambah 2 kali 6. Maka kita punya 4 min 16 plus 12, yaitu 0. Sehingga kesimpulannya adalah vektor V juga tegak lurus dengan grad G di titik 1,1,1. Nah, kita sudah punya nih vektor yang kita sudah punya vektornya. Kemudian persamaan parametrik garis singgungnya bagaimana? Nah, persamaan parametrik garis singgungnya adalah kita cukup memasukkan ke persamaan garis normal, ya. Yaitu X 0, X sama dengan X0 plus sekarang V, ya, V yang arah I saja berarti Vx, ya, dikalikan dengan T, Y-nya juga sama, Y0
plus V, Y, arah T, dikalikan dengan T, dan Z adalah Z0 plus VZ arah T. Maka kita punya persamaan garis singgungnya adalah X-nya adalah 1 plus 2T, Y-nya adalah 1 min 4T, dan Z-nya adalah 1 plus 2T. Untuk soal ini, apakah ada pertanyaan? Pada dasarnya soal ini itu sama kurang lebih sama dengan kalian diminta untuk mencari persamaan garis normal. Tetapi kalau persamaan garis normal kita hanya punya cukup satu gradien saja ya. Biasanya kalau persamaan garis normal cuma diminta dari satu permukaan. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung dari irisan dua buah permukaan. Nah, caranya persamaannya formulanya sama dengan persamaan garis normal. Tetapi vektornya bukan lagi satu gradien saja, tapi seperti ini ya. Vektornya adalah hasil kali silang dari dua gradien permukaan tersebut di titik yang ditentukan. Apakah mengerti? Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Yang untuk parameter garis singgung yang akhir ini, yang T itu, Zalfa, tolong diulangi pertanyaannya. Barusan sempat hilang suaranya. persamaan X, Y, Z garis singgung akhir ini, Pak. Apakah cukup kita pakai ini saja atau nilai T-nya ntar bisa di-input, Pak? Tergantung soal. Jawaban saya adalah tergantung soal. Tapi kalau hanya diminta persamaan garis singgungnya saja atau persamaan garis normalnya saja, maka cukup sampai yang saya kotakin ini. Ya. Oh, ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita ke latihan setelahnya ya. Di sini kita diminta untuk mencari seberapa besar nilai dari f x y z sama dengan ln x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat akan berubah. Dan kalau titiknya berpindah dari P0 sejauh ds pada arah vektor ini. Di sini kalau diperhatikan ya, arah vektor ini dia belum vektor satuan, maka kita harus cari vektor satuannya dulu ya. Yaitu vektor U adalah 3i plus 6j min 2k dibagi dengan norm dari 3i plus 6j min 2k, yaitu 3i plus 6j min 2k dibagi dengan akar dari 9 plus 36, 36 plus 2, 36 plus 4 adalah 20, ditambah 9, 49 diakarkan 7. Maka
Maka kita punya 3/7 I plus 6/7 J min 2/7 K. Nah, yang ditanya adalah DF. Sehingga DF adalah grad F di titik P0 kali titik dengan arahnya ya, dikalikan dengan DS. Maka kita juga perlu grad F di titik P0, yaitu apa nih? Dua X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian di sini 2X. Berarti saya bisa coret. Untuk arah I ditambah Y per X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat untuk arah J ditambah Z per X kuadrat plus Z kuadrat plus X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat untuk arah K. Kita evaluasi di P0. Maka kita punya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat 9 plus 16 plus 144. 16 tambah 144 itu 160 tambah 9, 169. I tambah 4/169. J tambah 12/169 K. Sehingga kita punya, ya ini nanti bisa dihitung sendiri ya, tinggal dihitung. Ini latihan yang ini bisa dilanjutkan sendiri nanti ya. Yang pasti kita sudah punya grad F di titik P0 dan arah vektornya. Maka untuk mencari DF, kita sudah punya rumusnya, tinggal dimasukkan nilainya. Kemudian soal nomor 5, ini mudah ya linearisasinya. Saya ingin membahas soal nomor 6. Misalkan T dihitung dengan rumus ini, di mana X dan Y-nya adalah 2 dan ln 2. Dan dengan kemungkinan error maksimum dx itu 0,1 dan dy-nya 0,02. Maka error maksimum yang mungkin terjadi saat menghitung nilai T adalah berapa? Kita hitung saja.
ini seperti kita menghitung diferensial total ya. Jadi turunan T terhadap X di titik 2,2 adalah E pangkat Y tambah E pangkat min Y di titik 2,2 yaitu E pangkat len 2 ditambah E pangkat min len 2 yaitu 2 ditambah setengah 5/2. Kemudian turunan T terhadap Y di titik yang sama 2,2. Maka kita punya X kali E pangkat Y dikurang E pangkat min Y dievaluasi di 2,2. Maka kita punya 2 kali 2 min setengah, yaitu 2 kali 3/2, yaitu 3. Sehingga DT adalah, kalau kita ambil mutlaknya ya, adalah TX di 2,2 dikalikan dengan mutlak dari DX ditambah TY dievaluasi di 2,2 lagi dikalikan dengan mutlak dari DY, yaitu 5/2 kali 0,1 ditambah 3 kali 0,02. 5/2 itu kan 2,5 ya, dikali 0,1 maka kita punya 0,25 ditambah 3 kali 0,02 ditambah 0,06 yaitu 0,31. Seperti itu. Itu tadi latihan soal yang kita bahas terakhir kali untuk materi hari ini ya. Masih ada 6 latihan soal lain yang bisa kalian coba sendiri. Sebelum saya akhiri perkuliahannya, apakah ada pertanyaan? Di sini ada 6 latihan soal lagi ya. Yang kurang lebih cara mengerjakannya sama dengan latihan-latihan yang kita sudah kerjakan tadi. Cuman mungkin untuk seperti soal nomor 10 ini agak perlu sedikit lebih berpikir. Kemudian nomor 12 ini juga agak perlu sedikit lebih berpikir. Seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya tentang kuis dong, Pak. Ya. Kuis itu materinya sampai mana ya, Pak? Menurut Pak Rangga, materinya dari integral fungsi bernilai vektor sampai turunan berarah dan vektor gradien. Jadi sampai materi minggu lalu.
Lalu sistem kuisnya seperti apa Pak? Sama kayak UTSK atau kayak gimana Pak? Sama kayak yang kuis lalu Sama kayak atau yang pertama. Sama kayak kayak yang kuis 1 yang bersama saya. Oh oke. Itu jumlah soalnya berapa ya Pak? Terus waktunya berapa jam atau berapa? Sebentar ya. Recordingnya saya stop dulu ya.